Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu guru yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu guru selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Di antaranya yaitu kerja keras, tekun, ulet, teliti, hemat, dan mandiri. Perilaku terpuji. Perilaku terpuji disebut juga akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Perilaku terpuji adalah sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Macam-macam perilaku terpuji. Yang pertama, kerja keras. Kerja keras yaitu melakukan segala sesuatu dengan niat yang kuat, bersungguh-sungguh, gigih, dan tidak mengenal lelah. Kerja keras harus dilakukan kapan saja, baik dalam belajar, bekerja, dan beribadah supaya tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Perintah bekerja keras salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 7. Contoh perilaku kerja keras. Yang pertama, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang untuk mengerjakan tugas. Dan yang ketiga, melaksanakan pekerjaan dengan penuh semangat dan kesungguhan. Manfaat perilaku kerja keras. Yang pertama, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disukai orang tua dan teman. Yang kedua, mendapat hasil yang memuaskan. Yang ketiga, dapat menjauhkan diri dari sifat malas. Dan yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, tekun. Tekun artinya rajin dan bersungguh-sungguh. Lawan dari tekun adalah malas. Contoh perilaku tekun. Yang pertama, selalu belajar meski tidak ada ulangan. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah dengan penuh kesungguhan. Manfaat perilaku tekun. Yang pertama, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayang orang tua, dan disukai teman. Yang kedua, memiliki sikap disiplin dan optimis dalam segala hal. Yang ketiga, pekerjaan cepat selesai. Dan yang keempat, cita-cita dapat tercapai. Selanjutnya, ulet. Ulet artinya kuat, tidak mudah putus, tidak getas, atau mudah patah. Anak soleh dan solehah yang memiliki sifat ulet pasti tidak mudah menyerah. Ia akan bersemangat dalam belajar. Ia akan terus berusaha sampai ia benar-benar memahaminya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Contoh perilaku ulet. Yang pertama, tidak mudah putus asa meski mendapat hasil yang kurang memuaskan. Yang kedua, selalu berusaha memperbaiki kesalahan dan kekurangannya. Dan yang ketiga, tidak menyerah ketika mendapat pekerjaan yang sulit. Manfaat perilaku ulet. Yang pertama, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dan teman. Yang kedua, memperoleh kesuksesan dari semua yang ia usahakan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat untuk selalu berusaha. Dan yang keempat, menumbuhkan sifat sabar dalam melakukan suatu pekerjaan.
Selanjutnya, teliti. Teliti artinya cermat, seksama, atau berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Orang yang bersifat teliti selalu sabar dan tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Contoh perilaku teliti. Yang pertama, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyinggung orang lain. Dan yang ketiga, mengecek kembali semua tugas sekolah sebelum dikumpulkan. Manfaat perilaku teliti. Yang pertama, disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dan teman. Yang kedua, mendapat hasil yang memuaskan dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan. Yang ketiga, terhindar dari penyesalan akibat tergesa-gesa. Dan yang keempat, terhindar dari sifat suudzon atau buruk sangka terhadap orang lain. Selanjutnya, hemat. Hemat adalah berhati-hati dalam menggunakan uang, barang, dan lain sebagainya, sehingga tidak menimbulkan pemborosan. Hemat bukan berarti bakhil atau kikir. Hemat itu pandai menggunakan uang atau barang untuk hal-hal yang berguna, namun juga tetap beramal. Lawan kata hemat adalah boros. Boros adalah menggunakan sesuatu secara berlebihan dan kurang bermanfaat. Boros menjadi salah satu perbuatan buruk yang tidak patut untuk dicontoh. Contoh perilaku hemat. Yang pertama, suka menabung. Yang kedua, membeli barang yang dibutuhkan saja. Dan yang ketiga, suka memanfaatkan barang yang masih berguna. Manfaat perilaku hemat. Yang pertama, menjadi lebih rajin menabung dan terhindar dari perilaku boros. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki bekal untuk masa depan. Dan yang keempat, dapat bersedekah dan membantu orang lain. Selanjutnya, mandiri. Mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain. Memang benar, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Tetapi bagi anak solih dan solihah yang mandiri, dia pasti dapat melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan tanpa menunggu bantuan orang lain secara terus-menerus. Contoh perilaku mandiri. Yang pertama, mengerjakan tugas atau ulangan sendiri. Yang kedua, membersihkan dan merapikan tempat tidur sendiri. Dan yang ketiga, menyiapkan keperluan sekolahnya sendiri. Manfaat perilaku mandiri. Yang pertama, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dan teman. Yang kedua, dapat belajar mengatasi masalah sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab, optimis, dan percaya diri. Dan yang keempat, dapat melatih diri menjadi anak yang disiplin dan menghargai waktu. Itu dia ya nak, materi kita pada hari ini. Dan untuk tugas anak-anak di rumah, coba tuliskan satu cerita positif tentang pengalamanmu memiliki sikap kerja keras, tekun, ulet, teliti, hemat, dan mandiri.
Anak-anak cukup memilih salah satu saja ya. Misalnya, anak-anak ingin bercerita tentang pengalamannya memiliki sikap tekun. Kemudian, anak-anak bisa menulisnya di buku tulis. Dan untuk batas pengumpulan tugas, Ibu tunggu sampai hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semangat belajar anak-anak ibu guru yang solih dan solihah, dan tetap jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.